Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Sunarsip. Yuk. Kita ingin mendapatkan gambaran tentunya, hitung-hitungan untuk bisa membayar ataupun menyelesaikan permasalahan ini. Agar tidak berdarah-darah begitu Pak, bagaimana? Ya, kebetulan saya beberapa kali menangani proyek yang skemanya sama ya. Cuman memang ini proyeknya ini agak beda ya. Jadi kalau biasanya kalau dalam joint company, ini saya bicara teknis ya, kan tadi politiknya sama ininya kan sudah ya, kebijakannya sudah ya. Itu biasanya kalau joint company itu yang punya kewajiban untuk membayar utang itu adalah joint company-nya. Tapi ini kayaknya tidak. Kayaknya ini yang harus menanggung itu adalah konsorsiumnya, yaitu PT KAI dengan konsorsiumnya, investor luar negeri China dengan konsorsiumnya. Jadi konsorsium ini yang kemudian harus menanggung ketika revenue pendapatannya didapat dari bisnisnya KCIC ini tidak jalan gitu. Nah ini kan merugikan, membebani kedua-duanya nih. Konsorsium kita juga terbebani dalam hal ini KAI dan BUMN tadi, Waskita dan lain-lain. BUMN Cina pun itu juga terbebani begitu ya. Nah mungkin langkah pertama itu yang perlu dilakukan itu adalah merestruct model skim penjaman yang antara konsorsium dengan lendernya dalam ini bank. Banknya itu kalau nggak salah di banknya kan dari China gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu dibicarakan karena pada dasarnya kalau skema-skema project joint company itu ya mestinya yang harus bayar itu adalah si joint company itu, revenue-nya didapat oleh joint company itu. Revenue-nya dari mana? Ya hari ini dari penjualan tiket. Nah semestinya ya penjualan revenue itulah yang kemudian dihabisin untuk membayarkan kewajibannya. Jangan kemudian kalau kurang itu konsorsium itu yang nambahin ya kira-kira gitu. Nah kenapa kalau ini kalau tidak dilakukan ini nanti tidak hanya KCIC yang quote unquote berdarah-darah ya bleeding ya, tapi KAI juga akan bleeding, konsorsium dari Cina juga akan bleeding, sama-sama nggak menguntungkan begitu. Nah kebetulan kan ini konsorsium Cina kan lead-nya untuk approach ke lender kan di bank di China. Nah, dengan pendekatannya dia punya, dengan akses yang dia punya, mestinya dia bisa menjadi jembatan untuk membicarakan masalah ini. Kalau itu bisa dilakukan, ini akan menguntungkan ke semuanya ya, baik KCIC, konsorsium kita dan konsorsium dari China sendiri. Sehingga nanti mereka bisa punya ruang nih melakukan investasi baru, misalnya gitu ya. Misalnya dengan membangun misalnya investasi di sektor tidak hanya di sektor kereta apian tapi beyond kereta apinya seperti konstruksinya, propertinya, termasuk nanti mungkin ya bisa juga nanti dikembangkan dengan cara menambah jalur kapasitas ya. Tapi tentu concernnya Pak Agus soal jangan sampai nanti memakan yang lain itu juga perlu dipikirkan. Jadi kuncinya ini adalah pendekatan korporasi itu harus dikedepankan. Makanya saya sepakat dengan Pak Purbaya, jangan semua ditarik menjadi beban pemerintah karena memang ini wilayahnya adalah wilayah korporasi, bukan wilayah government. Pendekatan meskipun ini korporasi proyeknya strategisnya dari pemerintah. Pendekatan korporasi itu dari Pak Sunarsip. Saya mau ke Pak Herman. Pak Herman, revenue-nya WUS ini kan memang dari awal nggak cukup bayar utang. Apakah memang DPR ini nggak aware mengenai hal ini? Ya kan awalnya proposalnya tidak seperti itu. Dan harga tiket tidak seperti saat ini, 250.000 ya untuk ekonomi dan 450.000 untuk bisnis. Kemudian ada kelas first class di situ. Artinya kalau menghitung terhadap revenue yang berbasiskan terhadap penjualan tiket, saya kira memang sampai kapanpun ini akan tetap rugi. Oleh karenanya kan dalam proposal awal sebetulnya juga stasiun-stasiun ini juga terintegrasi dengan mall. Ini kan tidak sekarang. Akhirnya menjadi beban atas revenue penjualan tiket. Ya baik yang sekarang ada di Halim, di Kerawang maupun di Padalarang dan Tegaluar. Nah ini kan menjadi beban. Yang awalnya bahwa beban operasional di setiap stasiun ini menjadi bagian dari pendapatan mall, sekarang kan tidak. Nah yang kedua, dulu di dalam proposal itu ada Kota Baru Walini sebagai bagian terintegrasi dari kereta cepat. Nah ini kan juga tidak dapat diwujudkan. Oleh karenanya ya pada akhirnya tidak akan bisa visible kalau hanya mengandalkan revenue dari tiket. Nah oleh karena itu saya kira satu hal memang dan antara harus betul-betul
membuat proposal harus mempersiapkan opsi-opsi terhadap bagaimana penyelesaian terhadap kerugian kereta cepat ini. Misalkan merestrukturisasi. Kalau merestrukturisasi utang, kemudian diperkecil terhadap bunga dan pembayaran pokok, ya seperti apa? Kalaupun kemudian di-mix misalkan, mana bagian pemerintah, seperti halnya ketika pemerintah juga membantu di dalam pembayaran cost operan. Itu kan juga menggunakan dana pemerintah, kan bisa saja di-mix gitu ya. Nah, kalau di-mix dengan jawaban bahwa Menteri Keuangan saat ini memang tidak menerima dividen karena dividen sepenuhnya sekarang dikelola oleh Danantara, nah ini tinggal keputusan pemerintah seperti apa. Oke. Ya ini kita tunggu saja. Nanti saya kira kami di DPR juga akan segera memanggil dan mendudukan bersama apa sesungguhnya opsi yang terbaik untuk bisa menyelamatkan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Tapi serba salah juga Pak, tiket dinaikkan tapi penumpangnya nggak ada, kan jadi repot. Betul, betul. Itu yang terjadi. Kan kami juga sudah trial pada waktu tiket dinaikkan, justru turun penumpangnya. Oleh karenanya kan itu harus dihitung dengan kemampuan daya beli masyarakat. Nah tinggal bagaimana membangun ekosistem yang tentu ini bisa saja dirumuskan kembali bahwa untuk bisa memenuhi keekonomisan maka harus dibangun ekosistem baru yang menunjang terhadap pendapatan. Sehingga kita kan bisa menghitung berapa jumlah dari penjualan tiket, berapa beban bunga, berapa beban terhadap pembayaran pokok utang, dan sesungguhnya apa yang besaran bisa dibangun untuk bisa memenuhi terhadap pendapatan kereta cepat ini. Ini kan bisa dihitung gitu, dan kemudian didudukan, dan apakah nanti bisa di-mix, misalkan kita juga membutuhkan untuk base equity dari pemerintah, sehingga tadi lenders juga bisa memberikan tambahan terhadap pembangunan ekosistem baru. Oke, Pak Sunarsip, bagaimana kemudian merumuskan kembali utang yang nggak bisa ditutup dari penjualan tiket? Ya tentu harus direstrukturisasi, seperti yang saya katakan tadi. Oke. Jadi skema pinjamannya harus dirubah. Dan lender harus rela itu, karena kalau enggak, lender juga akan rugi. Kalau macet, gimana? Seperti itu kan, dia pasti akan rugi kan gitu. Nah, caranya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sementara begitu ya, supaya ruang keuangannya itu terjaga, tersedia dari masing-masing pihak. Ya, sekarang harus pada terima dulu nih kira-kira begitu ya. Bahwa memang kami harus hanya bisa membayar pinjaman, bunga dan cicilannya itu sebatas revenue yang ada sampai sekian tahun, bikin proposal baru gitu ya. Misalnya nih kita proyeksikan mungkin 5 tahun ke depan kita masih mengandalkan tiket, misalnya begitu. Jadi 5 tahun itulah yang kemudian jadi sandaran berapa pinjaman yang akan diterima itu. Nah tinggal nanti kompensasinya nih berarti jangka waktu pinjamannya akan ditambah. Mungkin konsensinya juga. Ini kan proyek kan biasanya proyek kayak begini kan ada konsensinya ya. Misalnya konsensi 25 tahun, 30 tahun begitu kan. Nah, mungkin konsensinya yang bisa diperpanjang supaya nanti jangka waktu dari para investor itu bisa kapan dia bisa balik modalnya dan bisa meraih keuntungan. Kalau dengan konsensi jangka waktu yang sama kan agak sulit untuk mereka bisa balik modal, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau sudah masing-masing ini sudah ruang keuangannya itu sudah terbuka dan sudah longgar lagi, mereka kan bisa memikirkan saya akan invest ke sini lagi, mengembangkan bisnis ini lagi, beyond kereta api ataupun menambah kapasitas baru di kereta api yang lain, kira-kira seperti itu. Apakah semudah itu lender menyetujui permohonan restrukturisasi? Dalam banyak kasus itu bisa terjadi sepanjang pihak konsorsium itu bisa meyakinkan ya, sepanjang karena gini. Di mana-mana ini kan kalau boleh saya bilang ini sistem kris loh. Ya, ini kalau tidak diselesaikan sistem risk dan risknya itu bisa menimpa konsorsium kita dan konsorsiumnya Cina termasuk lender. Lender di sana juga akan terekspos. Dia pasti akan berita tentang misalnya ada kredit macet dia di sini itu nanti investor di sananya di Cina-nya gitu ya. Dia akan membaca, wah nih bank ini terekspos kredit macet di Indonesia. Ah itu juga akan merugikan pihak banknya di sana. Nah itu saya kira mereka nggak akan mau juga itu terjadi. Okay. Nah solusinya adalah memang secara technically memang harus dibicarakan dengan cara memang ini nggak bisa semuanya mempertahankan egonya masing-masing. Lender juga harusnya juga paham juga seperti situasinya seperti itu. Kira-kira begitu. Nah kalau itu bisa dilakukan rasanya
seperti tadi, kalau misalnya ada investor baru masuk, itu juga bisa menjadi opsi yang bagus sekali. Karena itu nanti akan meningkatkan kapasitas pembiayaan, tidak hanya mengantungkan dari lender, tapi juga mengandalkan equity dari masing-masing konsorsium. Kira-kira begitu. Pak Herman, ini seperti persoalan bom waktu. Solusi terbaik apa menurut Anda? Ya, sampai hari ini menurut saya belum ada solusi yang bisa disampaikan ke publik ya. Tetapi kami juga sudah memberikan pekerjaan rumah sebetulnya kepada Danantara untuk mengajukan opsi-opsi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan kerugian di kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah, sehingga nanti saya kira setelah ditemukan solusi-solusi terbaik, nanti disampaikan kepada publik. Nah, yang terpenting sekarang adalah bagaimana memperkuat positioning keuangan di KCIC ini agar mendapatkan kepercayaan terhadap investor lain untuk membangun ekosistem. Sebetulnya itu yang harus diyakinkan betul. Sehingga merestrukturisasi jangka waktu maupun mengecilkan terhadap beban bunga dan pokok ini juga bisa segera dilaksanakan. Jadi paling tidak bahwa tidak ada polemik dulu lah antara Kementerian Keuangan dan Danantara. Kita duduk dulu saja, puasa dulu untuk saling saling mengeluarkan statement yang tidak menguntungkan dan kemudian temukan solusi yang terbaik baru nanti disampaikan kepada publik. Oke, baik, kita nantikan akankah segera digelar duduk bersama untuk bisa membahas dan juga menemukan solusi terbaik atas permasalahan ini. Terima kasih Pak Sunarsips. Terima kasih Pak Herman sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.